Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk Jumat besok dan juga pergerakan ISG yang hari ini mengalami koreksi dan beberapa flow asing itu ikut keluar. Apakah benar-benar menjadi pertanda November menjadi wajar hal tapering dan wajar menjadi salah satu syarat untuk indeks koreksi sehat? Mari kita lihat bisa bersama ya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbin yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, ISG di sini tidak mampu melewati area high yang sama. Kalau kita lihat secara high bersama itu pada range 6.696 dan posisi sekarang itu mengalami koreksi yang tidak cukup bagus juga ya. Mengapa? Secara candle daily sudah mengindikasikan bahwa terdapat distribusi 2 harian secara beruntun. Kemungkinan besar target penurunan yang terdekat oleh indeks itu bisa bergerak pada range 6.574 dan juga bergerak di range 6.583. Namun jika area range ini tidak cukup kuat, kemungkinan akan turun kembali bisa sampai di 6.467. Secara MACD dan RSI sendiri mengindikasikan ingin distribusi. Jadi saya pikir momentum untuk koreksi masih belum menentu karena posisinya masih bertahan di atas 6.583. Namun kalau kita berlandasan dua distribusi harian, saya pikir minggu depan akan ada potensi koreksi sehat dulu ya untuk indeks. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham multipolar. Di sini multipolar sesuai dengan skenario bersama Sobat Joker Trader, itu kita melakukan pembelian pada range 414 sampai 346. 414 sampai 346 dan hari ini memang dia ditutup di low yang cukup dalam ya, di minus low-nya 320, tetapi melakukan pullback dan volumenya cukup valid saya pikir. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan bullish dengan volume distribusi yang sudah mengalami pelemahan. Potensi saham tech saya pikir sudah menarik ya, di mana hampir 2 bulan terdapat distribusi untuk saham tech sendiri dan momentumnya akan dimulai kembali saya pikir di awal November atau akhir Oktober ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MLPL, untuk target profit kita bisa memanfaatkan area gap ini saja terlebih dahulu, melihat peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Namun secara target optimal masih sama ya, target kita itu di range 670 dengan area break bullish kita masih sama yaitu di range 600. Nah, ada 4 area yang teman-teman bisa perhatikan. Lalu skema kedua pun, jika memang area entry kita pertama ini jebol, maka kita bisa melakukan akumulasi bertahap lagi bergerak di range bawah ini ya, di 236 sampai 209. Saya pikir MLPL masih menarik, apalagi dia akan melakukan right issue, tetapi right issue-nya di posisi harga atas ya. Kita tidak tahu apakah ada standby bayar atau tidak, tetapi selama sentimennya masih bagus, saya pikir MLPL wajar-wajar saja untuk rally kembali. Lalu selanjutnya ada saham MTech. MTech di sini posisinya juga hampir sama sesuai dengan skenario Sobat Joko Trader. Kita melakukan 2 kali entry di area range demand-nya dan saya pikir posisinya sudah cukup bagus ya. Di sini dia mampu ya melewati area demand-nya di 1679 sampai 1628. Kemungkinan jika dia mampu kuat rally ke atas kembali, posisinya bisa lanjut ya. Untuk di range supply lanjutan itu di range harga 1948 sampai 1870. Jika area ini mampu lolos dilewati oleh MTech, saya pikir potensi bisa mencapai area 2100-an
atau bisa sampai target optimal supply saya pikir di range 2350. Posisinya sudah cukup bagus, sudah ada pertanda kenaikan dan ada bullish divergence ya. Di sini bullish divergence-nya saya pikir sudah sangat valid bagi teman-teman yang tertarik dan penganut salah satu ilmu bullish divergence sebagai tanda akumulasinya. Saya pikir MTEK layak di trading atau diinvestasikan ya. Pada long term saya pikir 2-3 bulan kita bisa raih profitnya. Tapi saya pikir sobat jago trader sudah melakukan entry ya beberapa kali. Selanjutnya ada saham MPPA. MPPA hampir sama kasusnya oleh MLPL. Kondisinya di sini dia mampu bertahan di area demand-nya. Kemungkinan besar dia akan menguji area supply, itu bergerak pada range harga 730. Jika mampu jebol 730, lanjut ke 877 dan seterusnya dan seterusnya. Namun teman-teman ingat di sini ada supply gap yang bisa teman-teman ambil posisi untuk memperoleh profit yang cukup ya. Volume akumulasi sudah sangat bagus. Saya pikir momentumnya sudah ada ya untuk melakukan pembalikan arah. RSI-nya juga sangat valid. MACD memang masih mengindikasikan distribusi, namun volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir MPPA momentumnya masih ada untuk hold. Dan bagi teman-teman yang sudah entry di saham MPPA dan floating profit, saya pikir ucapan selamat bisa saya berikan ya. Karena kita memang entry-nya hanya di MLPL bukan di MPPA. Tetapi duo ini biasanya sama-sama gandengan seperti itu. Lalu ada saham lanjutan batubara yaitu ada SMMT. Baru saja kemarin kita review untuk saham SMMT ini dan dia mantul di area demand-nya ya di 186 sampai 177. Di sini ada area base demand dan mantul dan membuat area pullback ya. Pullback ini seperti pola hammer, saya pikir sangat menarik. Bagi teman-teman yang sudah entry bisa mempertimbangkan di sini ada area supply lanjutan di 212. Jika jebol 212, potensi lanjutan bisa mencapai area 232. MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin bullish kembali dengan volume distribusi sudah mengalami pelemahan. Dan volume transaksi hari ini memang masih cukup kecil, namun setidaknya candle hammer ini mewakili performa SMMT ingin bullish. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan saham SMMT, salah satu saham emiten batu bara, high risk, di mana kondisi harga komoditinya masih cenderung turun, tetapi SMMT mengalami profit harian pada 4-5%. Lalu ada saham high risk kedua yang bisa teman perhatikan di sini ada WAPO. WAPO di sini bergerak dan sudah masuk area demand yang kembali ya. Ada area base di terdahulu pada bulan Maret hingga bulan Mei dia membentuk base, kemudian dia rally kembali dan sudah distribusi. Dan posisi sekarang sudah membentuk base beberapa candle dengan volume yang cukup bagus, dan juga dari pola candle memang masih kita ragukan. Mengapa? Karena higher hari ini dan higher kemarin itu posisinya hampir sama. Tetapi jika kita melihat dari landasan volume, saya pikir seharusnya saham WAPO bisa rally di esok hari kembali. MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin bullish dengan volume distribusi mengalami pelemahan dan tren harga mengalami kenaikan yang cukup bagus. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham WAPO bisa memperhatikan area entry-nya 76 sampai 68 ya. Lalu kita akan beranjak ke saham Toys. Toys di sini jika teman-teman ingin memperjelas posisinya, dia membentuk pola reversal wedges pattern. Dan posisi hari ini dia sudah retest ya. Dia sudah retest dengan volume distribusi kecil dibandingkan dengan volume akumulasi break di kemarin sore. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry di saham Toys. Jika teman-teman belum memiliki posisi bisa entry di 179 atau bisa menunggu di area low-nya di 175. Target untuk break bullish saya pikir untuk rally-nya nanti saham Toys memperhatikan di area 195 sampai 194 untuk area range
break bullishnya. Mengapa? Karena di sini merupakan area demand terdahulu dan area supply terdahulu yang akan diuji kembali sebagai target penguatan untuk pergerakan toys ke depannya. Kita lihat dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan bullish dengan volume distribusi mengalami pelemahan secara MACD. Jadi saya pikir layak menarik untuk teman-teman pantau toys ke depannya. Selanjutnya ada saham MLPT. MLPT di sini jika teman-teman ingat kita melakukan area range buy sesuai dengan target gap yang gap pertama itu low-nya di 2970 dan low kedua itu bergerak di range harga 2380. Namun di sini teman-teman melakukan entry dua kali. Yang pertama di area 3300 sampai 3400, yang kedua bergerak pada range 2970 sampai 3200. Dan posisi hari ini adalah arah. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sempat entry untuk saham MLPT, di mana kondisi MLPL induknya juga cukup bagus hari ini. Kalau kita lihat secara candle dia sudah break. Apakah polanya hampir sama reversal wedge pattern? Saya pikir tidak ya. Tapi dia untuk pola bearish channel dengan volume distribusi sudah mengalami pelemahan dan akumulasinya dimulai pada hari ini. Posisi golden cross secara MACD dan RSI mengindikasikan bahwa wajar saja MLPT itu arah. Target yang saya pikir untuk lanjutan di saham MLPT bisa di 4200 sampai 4300 atau di high-nya di 5000. Bagi teman-teman yang tertarik dan sudah entry bisa memperhatikan area tersebut untuk taking profit. Selanjutnya ada saham teknologi high risk juga, ada HDIT. Posisi di sini sudah break ya, sudah break kemarin arah dan posisinya sedang koreksi sehat. Selama dia bertahan, saya pikir selama dia bertahan di range 400 sampai 378 masih sangat menarik untuk saham HDIT ditradingkan. Tetapi jika dia jebol di bawah 378, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk area entry kembali di range 330 atau di range 287 secara Fibonacci. Namun secara osilator dan RSI mengindikasikan bahwa akumulasinya seharusnya sudah cukup bagus. Tetapi karena tekanan jual yang cukup tinggi dan volatilitas jumlah lot baik di bid dan di offernya sangat tipis, wajar-wajar saja saham ini digoreng. Jika dia mampu menjebol atau koreksi seharnya sudah selesai, jika dia menjebol di area 470, potensi lanjutan bisa mencapai area 583 dan paling tidak menembus area high-nya itu di 767. Selanjutnya kita akan update saham satu umat, yaitu Bank Agro. Posisi Bank Agro ini ingin golden cross dengan RSI, tren harganya sudah cukup bagus. Dan kalau kita lihat sudah bergerak pada range buy ya, sudah mantul di area supply-nya, tetapi kita memang masih menunggu di harga penawaran bawah itu di range harga 1650 sampai 1580-an. Posisinya jika secara teknikal jika dia mampu melewati area 2178 dan juga di range hari ini di 2030 dan tutup di atas, saya pikir posisi agro sudah sangat bagus. Dan teman-teman perlu ingat di sini ada supply gap yang kemungkinan besar sebagai batasan target di saham agro ke depannya, bergerak pada range 2350. Bagi teman-teman yang sudah entry pertama kali, kita bergerak di range harga 1900-an entry-nya, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk sell on strength di range harga 2178 atau di range harga 2350. Karena kita membutuhkan dua kali entry, saya pikir di saham agro yang kita masih menunggu adalah di range harga 1600-an. Lalu ada saham DMMX. DMMX di sini posisinya sudah masuk area entry kita ya. Secara review kemarin untuk saham teknologi sudah masuk area range buy kita yaitu di 2360 sampai 2250. Selama dia tidak jebol di bawah 2108 2220, saya pikir tren untuk saham DMMX masih cukup bagus. Tetapi memang
Jika dia mampu jebol di bawah 2120, potensi lanjutan bisa mencapai area base ini ya, di range 1346 sampai 1194. Ingat pola saham teknologi sudah beberapa rally, kemungkinan besar DMMX atau digital media ini membentuk area sideways terlebih dahulu untuk memancing beberapa trader atau investor membeli saham ini. Jika base-nya sudah cukup, saya pikir hal yang sama akan terjadi pada bulan Juni lalu, yang rally-nya bukan main ya, taking profit-nya. Saya pikir potensi cukup besar di saham DMMX, di mana performa perusahaan terkait iklan-iklan di pertelevisian atau di media sangat menguntungkan di posisi sekarang. Jadi bagi teman-teman yang belum entry di saham DMMX bisa memperhatikan area 2300 ini sampai 2200. Selanjutnya kita akan menyelimpir sedikit untuk saham konstruksi ya. Di sini koreksi sehat ARB atau hampir ARB, saya pikir bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Wika bisa memperhatikan area 1257 sampai 1193 untuk entry-nya. Jika kita melihat secara pola MACD dan RSI, saya pikir koreksinya sangat dahsyat ya. Jika area tersebut jebol, saya pikir posisi lanjutan yang teman-teman bisa perhatikan untuk saham Wika ini pembelian di 1144. Selanjutnya ada saham ADI. Posisi ADI juga sama, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Adikarya bisa mempertimbangkan area 1026 sampai 961 untuk entry. Jika area itu jebol, saya pikir potensi penurunan bisa mencapai area 903. Dan kalau teman-teman ingat, sesuai dengan review harian yang saya berikan, di sini ada area supply yang hampir sama terjadi di beberapa saham konstruksi BUMN, baik yang terjadi pada Wika dan sekarang Adikarya. Lalu mari kita lihat untuk saham PTPP. PTPP juga hampir sama, tidak mampu berjebol area supply-nya ini, tidak mampu bertahan. Kemungkinan besar target penurunan teman-teman bisa melakukan buy on Ignas di range harga 1175 sampai 1190. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan. Lihat pola RSI dan MACD-nya juga sama. Saya pikir koreksi di saham indeks BUMN sudah terjadi. Dan terakhir, konstruksi yang akan melakukan right issue ya di akhir tahun ada Waskita. Posisi Waskita cukup memprihatinkan. Jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan area 884 sampai 843 untuk entry. Bagi teman-teman yang tertarik atau sudah entry, saya pikir bisa mempertimbangkan ya untuk saham konstruksi BUMN untuk taking profit sementara. Mengingat jika memang ada terjadi penurunan yang dahsyat, teman-teman nantinya akan dirugikan. Dan percuma saja teman-teman sudah hold di posisi area low ya, sesuai dengan review sebelumnya, itu di range 700-an. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.